Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran untuk sertifikasi dosen tahun 2026. Perkenalkan, saya Himawan Pramaditya, dosen pada Program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Teknologi Informasi Universitas Merdeka. Dalam video ini, saya akan menyampaikan perkuliahan untuk mata kuliah Interaksi Manusia Komputer atau IMK yang akan ditempuh mahasiswa pada semester 2. Secara singkat, mata kuliah ini membekali mahasiswa untuk memahami manusia sebagai pengguna teknologi. Juga membekali mahasiswa supaya mampu merancang antarmuka yang mudah digunakan, inklusif, serta menyenangkan. Alurnya seperti sebuah perjalanan, jadi dari memahami pengguna, terus menggali kebutuhannya, menguasai prinsip-prinsip desain, hingga mewujudkannya dalam bentuk prototipe, dan lalu mengevaluasinya. Topik pada pertemuan ke-13 ini adalah prototyping dan wireframing, yaitu bagaimana merancang sebuah prototipe yang bisa diuji sebelum benar-benar dibangun. Secara capaian, materi ini menopang salah satu CPL program studi, yaitu CPL 9, tentang kemampuan memahami dan menerapkan konsep, metode, serta teknik dalam merancang UI UX. Nah, CPL 9 tadi diterjemahkan ke dalam CPMK 3 pada mata kuliah ini, yaitu mahasiswa mampu merancang antarmuka yang estetis, inklusif, terstruktur, serta membuat dan mengevaluasi prototipe. Dan pada pertemuan ini, kita berfokus pada salah satu bagian dari CPMK tersebut, yaitu sub CPMK 3.2, membuat prototipe antarmuka. Jadi rantainya jelas, dari CPL 9, soal merancang UI UX, mengerucut ke CPMK 3, lalu ke keterampilan membuat prototipe di sub CPMK 3.2. Setelah sesi ini, mahasiswa diharapkan mampu membedakan tingkat fidelity dari low-fi hingga high-fi, membedakan wireframe, mock-up, dan prototype, serta menyusun prototipe sederhana untuk sebuah alur tugas. Materi ini adalah bagian dari rencana pembelajaran semester pada klaster perancangan dan prototipe, melanjutkan arsitektur informasi dan navigasi yang telah dibahas di pertemuan sebelumnya, dan menjadi fondasi untuk evaluasi usability di pertemuan berikutnya. Metode yang digunakan pada perkuliahan ini adalah ceramah interaktif, diskusi, dan latihan berbasis studi kasus. Adapun penilaian dilakukan melalui partisipasi dalam diskusi kelas. Sebuah cek pemahaman singkat juga akan dilakukan di akhir sesi, serta penugasan mandiri, yaitu mahasiswa membuat prototipe low-fi berupa wireframe di rumah, yang nantinya akan lanjut diuji pada pertemuan berikutnya sebagai bagian dari tugas uji usability. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, mengikuti perkuliahan di siang hari ini. Sebelum kita mulai perkuliahan di siang hari ini, marilah kita berdoa mengikuti kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, untuk presensi seperti biasa mungkin, sebelum ini pertemuan kita sebelumnya kan kita membahas tentang navigasi ya. Masih ingat ya, kemarin kita menulis di kertas bagaimana proses sebuah navigasi, merancang jalannya user kemana-kemana gitu kan ya. Nah, kali ini dari proses navigasi itu kita mencoba membuat sebuah tampilan atau wajah, sebuah prototipe supaya kita bisa menguji, ya kan, tampilan yang kita buat itu sudah sesuai atau belum. Ya, materi kita hari ini adalah tentang prototyping dan wireframing. Oke, nah untuk pertemuan kali ini kita memiliki beberapa tujuan dan capaian. Jadi tujuan untuk perkuliahan hari ini adalah supaya kita bisa membedakan apa itu wireframe, apa itu mockup, dan apa itu prototype. Tujuan yang kedua adalah untuk memahami desain fidelity yang low-fi hingga ke high-fi. Yang ketiga adalah membuat prototipe sederhana untuk satu alur, tapi ini nanti akan kita kerjakan di rumah sebagai take home task. Nah, sedangkan capaiannya itu sendiri yang untuk perkuliahan kali ini adalah kita mengambil dari CPMK 3, yaitu mahasiswa mampu merancang antarmuka yang estetis, inklusif, dan terstruktur, membuat serta mengevaluasi prototipe, dan mengkritisi produk digital secara kritis berdasarkan ilmu di MK. Sementara untuk pertemuan kali ini khususnya adalah kita
mendukung untuk subjek PMK 3.2 yaitu membuat prototipe antarmuka atau interface. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus membuat sebuah prototipe, ya kan? Ngapain kita harus bikin prototipe? Jadi kalau kita masih ingat di pertemuan-pertemuan awal, kita menggali user requirement, benar nggak? Kita menggali kebutuhan user. Untuk apa? Supaya kita tidak buang-buang duit, tidak buang-buang waktu untuk mendesain sesuatu yang ternyata user nggak perlu. Nah, begitupun dengan interface tampilan, ya kan? Seperti ini, kita membuat prototipe supaya apa? Desain yang dibuat itu benar-benar diperlukan, benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Makanya kita membuat sebuah prototipe sebelum kita mengcoding menjadi sebuah aplikasi yang sudah jadi. Ya, jadi ini benar-benar menentukan sama seperti user requirement. Ini menentukan apakah kita akan buang-buang duit atau enggak. Apa yang kita lakukan itu sia-sia atau enggak. Diawali dengan membuat prototipe seperti ini. Apakah ada kasus-kasus kegagalan atau kerugian yang timbul akibat kita nggak bikin prototipe dengan baik? Nah, beberapa mungkin saya ceritakan berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi, apa yang pernah dengar ya nama aplikasi ini? Sirekap? Nggak pernah? Nggak pernah dengar? Kalian ikut pemilu nggak kemarin? Sudah nyoblos belum? Sudah. Ada yang belum cukup umur? Belum cukup umur ya? Sudah. Ya memang kalian peralihan ke 17 tahun kan ya pada waktu itu ya. Nah, jadi kebetulan saya waktu itu menjadi salah satu anggota PPS. Ya, ditunjuk menjadi anggota KPPS yang salah satu tugas saya, ya kebetulan karena di lingkungan kan terkenal saya dosen informatika gitu ya. Nah, kamu karena dosen informatika, saya kasih tugas menjadi KPPS 4. KPPS 4 itu apa? Jadi KPPS itu ada 7 orang biasanya, ada 7 orang, masing-masing itu ada tugasnya sendiri. Nah, KPPS 4 ini sama 5 kalau nggak salah, 4 sama 5 itu tugasnya mengoperasikan aplikasi ini, namanya Sirekap. Jadi, apa sih aplikasi Sirekap itu? Aplikasi Sirekap itu simpelnya gini. Kalian tahu nggak, pada saat pemilu itu kan biasanya direkap ya. Paslon satu suara dicoret ya di apa papan besar itu kan. Ya itu dokumennya itu namanya formulir plano C1 besar gitu kan. Nah, simpelnya aplikasi Sirekap ini adalah nanti kalau rekapan ini sudah selesai, kita tinggal foto, ya toh. Kita tinggal foto, diproses sama aplikasi itu langsung data menjadi database di pusat seperti itu. Jadi sistemnya itu OCR lah, OCR. Dia melihat tulisan tangan di situ gitu kan, diterjemahkan menjadi angka-angka yang bisa masuk menjadi database di pusat KPU. Gitu. Nah, masalahnya aplikasi ini itu apa ya? Stressful, bikin stres. Kenapa bikin stres ya? Ada beberapa hal ya. Yang pertama ini yang mungkin saya bisa ceritakan, OCR-nya itu nggak perfect. Jadi kita memasukkan angka tertentu gitu, dia baca salah. Gitu. Kita masukkan 10, ini bisa jadi 18. Makanya sering rame kan dulu ya. Apa? Paslon-paslon ini dituduh menggelembungkan angka gitu kan. Wah ini saya lihat di kertas kenapa jadi 18 gitu kan ya. Padahal kadang-kadang itu salah softwarenya. Softwarenya yang tidak perfect, orangnya tidak teliti gitu. Akhirnya terjadilah hal-hal seperti itu gitu ya. Nah, yang kedua, aplikasi ini sering banget down. Jadi bahkan pada saat latihan gitu ya. Jadi sebelum pemilu itu dijalankan, kita KPPS itu dipanggil ke kelurahan, dikumpulkan gitu kan, dikasih pelatihan gitu kan, bagaimana cara menggunakan aplikasi. Itu bisa down aplikasinya. Jadi ya kita dikumpulkan untuk nothing gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain karena aplikasinya down. Jadi mungkin di daerah lain juga pada latihan, di kota-kota lain pada latihan, sehingga ban servernya memuncak, akhirnya servernya down. Tapi sebenarnya masalahnya bukan di situ. Error itu bisa terjadi di aplikasi manapun, bahkan yang skalanya lebih besar dari Sirekap. Masalahnya adalah bagaimana kita menghandle ketika terjadi ada error. Nah, di situ yang saya rasa aplikasi Sirekap ini pada saat itu masih kurang. Jadi bayangkan, OCR-nya nggak perfect nih ya. Jadi apa namanya? Untuk pengenalan hurufnya ini kan sudah nggak perfect nih, sering salah nih. Tapi tidak ada edit manual. Ya, kalian bayangkan ya. Ini kita scan gitu kan, lembarannya ada tulisannya 10 gitu kan. Kita cek, oh jadi 18. Saya nggak bisa ngedit, saya tahu itu salah. Saya tahu 18 itu salah, tapi tidak ada fitur edit manual. Yang terjadi apa? Ya sudah,
itu langsung dikirimkan ke pusat data sebagai data yang saya tahu itu salah, tapi saya tidak bisa ngedit. Ya, hal-hal seperti itu yang baru di-patch beberapa hari sebelum pemilu. Jadi sebelum benar-benar hari H, hal itu baru di-patch. Seperti itu. Kemudian server down. Misalnya kita lagi ngisi nih, udah ngisi banyak gitu kan. Begitu mau dikirim, servernya down. Itu kita benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah begitu servernya nyala lagi, kita ngulang lagi dari awal, mengisi lagi dari awal, merepotkan sekali. Nah, kalau menangani hal-hal seperti itu, kalau yang pertama kan kalau salah baca, penanganannya adalah ada edit manual. Ya, kalau servernya sering down, menurut kalian gimana? Kira-kira di handle seperti apa? Harusnya. Yang kejadian pada saat itu adalah kita benar-benar harus ngulang nih dari awal. Ayo, ada yang punya ide? Ya. Semua data yang sudah diisi secara manual oleh kita itu tersimpan di lokal, benar nggak? Gitu. Tersimpan di lokal pada saat nanti sudah bisa head, data itu akan diupload kembali ke server sehingga bisa tercatat tanpa saya harus ngulang dari awal lagi, gitu ya. Nah, berikutnya contoh aplikasi yang berikutnya adalah ini, aplikasi klik pelalawan. Nah, saya yakin kalian nggak ada yang pernah tahu. Ini adalah nama sebuah kabupaten, ya kan? Kabupaten Pelalawan. Ada yang tahu nggak di mana? Ini ada di daerah Riau. Nah, kenapa saya mengambil contoh ini? Saya kemarin itu mencari-cari nemu penelitian orang, nemu penelitian mahasiswa seperti kalian, ya kan? Seperti biasa skripsi analisa SUS terhadap aplikasi bla 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 kan sering gitu seperti itu ya. Nah, saya baca-baca, hasilnya menarik. Ternyata aplikasi ini mendapatkan skor akhir 43. Kalau masih ada yang ingat kemarin kita pernah belajar tentang scoring SUS ya. Itu kan di bawah angka 68 itu sudah poor gitu ya. Itu saya kan poor ya, jelek banget. Jadi ini adalah sebuah aplikasi dibuat oleh Pemkab ya. Ini kan sebuah kabupaten dibuat oleh Pemkab dan setelah diuji ke masyarakat nilainya 43 alias jelek banget gitu kan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, saya tidak membuka aplikasinya secara langsung, tapi hanya dengan melihat tampilannya seperti ini, kalian bisa kerasa nggak apa yang janggal gitu, apa yang nggak enak gitu? Ada yang terasa nggak? Kita buka menunya, klik lapor, klik KTP, klik broker, klik pendidikan. Apa yang nggak enak? Terlalu ramai, banyak ya, banyak sekali menunya. Sebenarnya menu yang banyak itu tidak masalah, benar kan? Kalau diorganisir dengan baik. Ya, ini kita lihat apakah ada organisasinya? Nggak ada. Benar-benar mereka taruh sesuka mereka aja gitu. Udah ya, selain terlalu ramai. Masih ada kaitannya dengan pertemuan kita yang kemarin eh, tentang bagaimana kita melabeli sebuah link, benar kan? Bagaimana kita memasukkan label sebuah link itu salah satu unsur yang baik adalah itu harus bisa dapat gambaran. Kalau kita klik ini itu dapat apa sih gitu ya? Kita harus punya user itu harus punya gambaran kalau saya pencet ini itu keluar apa sih gitu kan ya. Nah ini ya oke lah, klik lapor kita udah bisa bayangkan untuk melapor. Ini publik coba, apa yang dalam pikiran kalian? Ngerti, klik ini. Oke, klik lapor kita ngerti, berarti ini untuk lapor masalah-masalah gitu kan ya, KPMK. Di bawah ada lapor si Bono. Nah, itu bedanya klik lapor dengan lapor si Bono. Ngerti gitu ya. Ya jadi ini seperti ini sepertinya biasa-biasa aja, tetapi begitu kejadian nggak enak ya, gitu ya. Kok nggak ngerti ya? Nah, masalahnya adalah ketika ada seorang user yang benar-benar butuh memakai aplikasi itu, dia bingung mau kemana ya kan? Saya perlu ini nih, dia buka aplikasinya. Lah saya pencet apa ya gitu? Nggak ada yang ini teksnya ini hampir semuanya tidak memberikan gambaran apa yang akan terjadi kalau kita pencet. Akhirnya apa? Kalau kita mau tahu, pencetin aja satu-satu kan. Dilihatin ini apa, ini apa. Itu untuk orang-orang yang kebanyakan waktu. Dalam kurung, nganggur. Ya kan gitu ya. Tapi kalau orang yang tidak punya waktu, ya terlalu lama Pak untuk membuka ini satu-satu gitu. Jadi ya yang terjadi adalah, ya sudah, kasih nilai jelek aja. Akhirnya dapat skor 43.
Nah, jadi gini, saya bantu. Salah satu yang saya tahu untuk aplikasi-aplikasi seperti itu adalah biasanya dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi komersil, aplikasi pemerintah itu biasanya project based. Mereka membuat aplikasi karena ada proyek, sudah aplikasinya jadi, dilaporkan, dapat duit, ya kan? Mereka nggak butuh, saya sudah keluar modal berapa M nih untuk bikin aplikasi ini. Value apa yang didapat oleh perusahaan kami? Kan nggak ada ya. Selesai ya sudah, bayaran selesai gitu. Aplikasinya dibayar, anggarannya sudah masuk gitu kan. Dari duit-duit, ya pajak-pajak yang kalian bayarin gitu ya. Jadi, ya itulah kenapa kalau kalian cari contoh-contoh aplikasi yang anomali-anomali itu selalu datangnya dari aplikasi yang mereka bikin. Karena mereka adalah project based, bukan product based dan bukan user based. Dia tidak membuat produk berdasarkan user, tidak membuat produk berdasarkan kebutuhan gitu. Jadi ya, karena ada proyekan aja. Oke, next. Nah, kalau ke dalam tingkatan fidelity. Jadi pada saat kita membuat sebuah prototype itu ada beberapa tingkatan fidelity. Ya. Fidelity itu istilahnya kemiripan dengan hasil akhir. Ya. Dari yang paling tidak mirip, gitu kan, dari yang low fidelity sampai yang high fidelity yang paling mirip. Ya. Saya sering mengungkapkan ini tingkatan sungkanan. Ya. Berarti maksudnya. Jadi low fee, ya, low fee itu adalah tingkatan yang paling gampang buatnya, karena cuma coret-coret di kertas. Jadi ketika ada sesuatu yang nggak work dan kalian mau mengubah, itu nggak sungkan. Wah, selek nih, ganti aja, misalnya gitu ya. Ini kayaknya nggak perlu deh, buang aja. Kamu masukin ini, kayaknya lebih bagus ya. Oke, nggak sungkan. Gitu. Kamu bikinnya cepet juga gitu kan. Nah, mulai masuk ke mid itu adalah sebuah mock up. Sebentar, saya tanya dulu. Wireframe kalian pernah lihat nggak? Tahu nggak yang saya masuk wireframe itu seperti apa? Lihat background gambar yang di sebelah kanan itu, yang jadi background. Ya, itu adalah wireframe. Jadi kita membuat seolah-olah tampilan kita coret-coret gitu ya, pakai kertas, ada gambar, ada teks, itu ditulis saja pakai tangan seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan wireframe. Sedangkan mockup itu setingkat lebih tinggi. Dia sudah pakai font yang benar, sudah pakai warna yang benar. Biasanya pakai apa? Figma. Pernah tahu Figma? Pernah pakai? Ya, itu. Itu disebut dengan mockup. Jadi, usahakan untuk revisi yang bersifat major itu berada pada tahap wireframe dulu, ya kan? Sebelum kita semakin sungkan nih nanti kalau sudah masuk tahap-tahap yang semakin tinggi makin sungkan gitu ya. Kita usahakan di sini. Mockup begitu keluar fontnya, mungkin fontnya jelek, ganti yang ini aja kayaknya ya lebih bagus, itu masih oke. Gitu. Begitu sudah masuk prototype, ya diusahakan revisinya sudah tidak major lagi, sudah tidak membahas alur, ya kan? Alur batasnya di wireframe itu masih oke. Mockup kalau terpaksa. Kalau bisa. Kalau sudah jadi prototype, ya kita sudah nggak bahas gitu. Kalau bisa ya. Kalau nggak sungkan nggak apa-apa, sikat aja. Oke. Nah, saya mau cerita untuk wireframe. Itu kan coret-coret di kelas. Wireframe itu ada salah satu metode yang paling basic, paling kasar, paling tidak sungkan. Itu dinamakan dengan Crazy 8. Ada yang pernah dengar? Jadi kalau yang tadi kan seperti ini ya, nah seperti itu. Itu sudah lebih kompleks. Wireframe walaupun tetap wireframe tapi sudah lebih kompleks. Crazy 8 itu seperti ini. Jadi ini bagaimana kita merumuskan sebuah ide dengan cara yang paling kasar, paling cepat gitu kan. Caranya kenapa dinamai Crazy 8? Karena itu kertas yang jadi 8. Gimana ya? Kamu tahu kan kertas ya? Kertas dilipat begini, lipat lagi, terus dibuka. Nah, kan jadi ada 8 bagian seperti itu kan ya. Nah itu, sudah kamu gambar di situ. Ide-ide kamu tuangkan dalam 8 panel itu dalam 8 menit saja sudah. 8 panel, 8 menit. Kalau ada yang nggak suka atau apa, buang aja. Toh bikinnya cepet juga gitu kan. Nah, ini adalah tahap yang paling dasar dari sebuah wireframing. Kenapa kok kita harus bikinnya seperti ini? Supaya kita tidak merasakan apa? Melekatan terhadap ide kita. Kalau kita bikin bagus-bagus nih ya, bagus-bagus. Kayaknya ini halaman ini nggak perlu deh. Dibuang aja. Aduh, aku bikinnya udah 1 harian nih, gitu kan. Sayang deh. Akhirnya kamu defend gitu kan ya. Bagus kok ini, bagus ini. Saya juga perlu buat ini. Padahal jadi sungkan gitu loh. Mau menghapus itu akhirnya jadi sungkan. Oke. Nah,
Makanya, biasanya kita membuat sebuah prototipe, perlakukanlah itu sebagai pertanyaan. Ya. Jadi, misalnya kita seorang desainer aplikasi gitu ya. Pada saat kita membuat sebuah prototipe, jangan mengatakan bahwa itu adalah ini loh, nanti tampilannya kira-kira seperti ini ya. Mindsetnya jangan seperti itu. Mindsetnya adalah apakah ide yang saya buat ini akan bekerja atau tidak, akan works atau enggak. Jadi kita mengajukan prototipe itu bukan menunjukkan nanti akan seperti apa, tapi kita menanyakan kepada user, works-nya ide saya gitu. Makanya kalau direvisi jangan baper kan gitu ya. Justru itu kita harus lakukan bertahap demi bertahap, mulai dari wireframe diuji, flow-nya seperti apa. Kemudian kalau flow sudah oke, masuk ke mockup, tampilannya seperti apa, font-nya seperti warnanya seperti apa. Kalau sudah masuk sudah oke di situ, lanjut ke prototipe yang bisa diklik tadi, ya toh. Akhirnya masuk navigasinya, sudah enak apa enggak, sudah cocok apa enggak. Lalu setelah uji-uji lagi menghasilkan hasil akhir yang baik. Nah, cuman jangan sampai kita menguji hanya pada happy path. Happy path itu apa? Path itu jalan. Happy path berarti jalan kesenangan gitu. Jangan kita menguji pada yang enak-enak aja, ya. Dan itu yang terjadi pada aplikasi Sirekap yang tadi saya cerita. Ya. Aplikasi Sirekap yang tadi buat ngecek C1 plano di pemilu itu tadi seringkali diuji dalam keadaan happy path awalnya. Karena apa? Dia uji pakai kamera yang bagus, HP mahal, gitu kan? Di ruangan yang terang, yang tulisannya bagus-bagus. Wah, bekerja, berfungsi normal, bagus. Iya, di sana. Apakah di masyarakat seperti itu belum tentu. Ya toh, kamera orang nggak semuanya pakai Samsung S23 gitu. Ada yang pakai apa? Redmi A3 gitu kan, ada yang pakai Samsung J7, masih ada nggak Samsung J7? Ya, jadi HP orang-orang itu sangat beragam. Ada yang bagus, enggak sedikit juga yang lama. Kameranya itu burek-burek gitu ya. Tulisan tangan juga gitu, enggak semuanya tulisan tangan bagus. Ada yang tulisan tangannya keriting-keriting, ada yang orang biasanya enggak nulis, itu kan kerjanya kerja kasar, disuruh jadi panitia nulisnya enggak bagus, itu dibaca aja di sana gitu ya. Jadi pada saat kita melakukan pengujian untuk selalu menguji di potensi-potensi kesalahan gitu ya, yang misalnya bisa terjadi juga. Perbedaan mockup sama prototipe itu apa, Pak? Kebanyakan sudah sama-sama memiliki tampilan. Nah, oke. Mockup sama prototipe. Kalau kita lihat tadi, mockup itu adalah pada sebelum prototipe ya. Benar, di sini sudah memiliki tampilan yang bagus, semuanya sudah oke. Kalau prototipe itu dia sudah memiliki interaksi, sudah memiliki navigasi. Jadi kalau tapi ya, misalnya kita membuat sebuah halaman web, mockup itu ya tampilan web, tapi tombolnya nggak bisa diklik gitu kan. Kita nggak bisa mengisi daftar user baru misalnya gitu, nggak bisa. Itu ya bisa lihat tampilannya saja. Nah, kalau kalian pernah pakai Figma kan bisa seperti itu ya, bikin tampilan dulu. Mau menjadi prototipe ada proses lagi yang dilakukan gitu kan. Kita harus hubung-hubungkan, menentukan bahwa ini itu harus diisi dengan teks, ini kalau ada smart kan kalau diketik itu makanya teksnya kan seperti itu ya. Kita harus setting-setting lagi. Jadi sebuah prototipe. Ketika sudah menjadi sebuah prototipe, maka tampilan-tampilan itu tadi tidak hanya visual saja, tapi kita sudah bisa berinteraksi. Gitu ya. Kita bisa klik, pindah kemana, kita klik, pindah kemana. Nah, itu bedanya mockup dengan prototipe. Sudah cukup menjawab? Pak, cukup, Pak. Cukup ya. Ada lagi ya? Pertanyaan? Ya, silakan Kak. Apakah aplikasi Figma itu bisa dibilang cocok untuk pemula? Kasih sistem Figma. Ada beberapa yang pernah saya gunakan itu mempunyai kelebihan. Nah, ini namanya UiSart. Saya pernah pakai itu. Dia adalah sebuah aplikasi mirip dengan Figma untuk membuat itu semua, tapi dia sangat dibantu oleh AI banget gitu ya. Bahkan ada satu fitur yang saya suka itu kita bisa membuat wireframe pakai tangan. Seperti yang tadi saya contohkan ya. Kita bikin wireframe pakai tangan, coret-coret-coret, kita foto, masukin ke aplikasi UiSart itu, langsung jadi. Itu mungkin kalau kakak nanti mau coba, silakan coba UiSart. Sebenarnya banyak ya macam-macam. Saya lihat sekarang sudah banyak sekali, Whimsical misalnya. Cuman yang pada saat itu mungkin 2 tahun lalu saya coba itu.
UI Zard itu. UI Zard gitu kan. Kalau dibacanya seperti wizard gitu ya. Nah, itu apa namanya? Bisa membuat proses dari wireframing ke hasil mockup dengan cepat ya, secara otomatis. Oke? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, nanti saya yang tanya. Ya, seperti yang tadi kita bahas di awal, tujuan kali ini adalah kita bisa membedakan apa itu wireframe, apa itu mockup, dan apa itu prototype. Nah, sekarang gantian. Jelaskan kepada saya apa itu wireframe, apa itu mockup, dan apa itu prototype. Wireframe itu beda gambaran kasar dulu. Lalu mockup Ya. itu ya kayak ada tampilan dan warna-warna. Jadi Mhm. kalau sudah ada itu bisa diklik juga. Oke. Ya, simpel memang seperti itu. Kalau wireframe itu gambaran kasar, bahkan kita bisa pakai tangan saja, gitu kan. Kalau untuk mockup itu ada tampilan realnya, tapi tidak bisa diklik, gitu kan. Kalau sudah masuk ke prototype itu sudah bisa diklik dan bisa dinavigasi. Seperti itu. Ya, jadi mungkin satu lagi pertanyaan dari saya. Tadi kan ada istilah fidelity, ya kan? Ada low-fi, hi-fi, bukan hi-fi yang grup band itu bukan ya? High fidelity, gitu kan? Ada mid fidelity. Nah, apa perbedaan? Apa yang dimaksud dengan fidelity? Dan pada saat seperti apa dinyatakan dia itu low fidelity dan seperti apa dinyatakan high fidelity? Ah, masih ingat nggak? Barusan tadi saya katakan fidelity itu apa? Oke, contohnya kalau low fidelity itu apa? Wireframe. Kalau high fidelity contohnya apa? Prototype. Sip. Oke. Jadi sudah bisa disimpulkan teman-teman sudah paham ya bedanya low fidelity, high fidelity, apa itu wireframe, apa itu mockup, dan apa itu prototype ya. Semuanya sudah paham? Kalau sudah paham, nah kita lanjut ke arah tugas untuk minggu depan. Jadi masih ingat yang kemarin kalian buat untuk alur-alur navigasi itu? Nah, alur navigasi itu nanti akan kalian ubah menjadi sebuah prototype ya. Jadi tugas kita untuk minggu depan adalah membuat prototype berdasarkan susunan navigasi yang sudah kalian buat minggu lalu. Nah, setelah ini akan saya bagikan hasil kerja kalian di minggu lalu. Nanti kalian akan buat prototype dalam bentuk wireframe saja, tulis pakai tangan saja, lalu dikumpulkan ulang bersamaan dengan lembar navigasi yang kalian kemarin sudah buat. Oke, jadi nanti silakan dibagi ya berdasarkan kelompoknya masing-masing. Untuk tugas ini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Sudah paham ya? Jadi dari yang kalian buat sendiri kemarin, jadikan sebuah prototype dalam bentuk wireframe kasar. Oke? Kalau begitu, saya akan akhiri untuk sesi perkuliahan di siang hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.